Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sukamto SPD MPD selaku pengajar Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2023, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2023 dari Kabupaten Brebes. Perkenalkan, saya akan menceritakan, melaporkan dan mempresentasikan kegiatan on the job learning dalam rangka kegiatan Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas ini adalah profil saya. Selanjutnya, laporan on the job learning. Saya Ahmad Nurjani SPDSD dari SD Negeri Tukuturi 02 Kecamatan Bumiayu. Latar belakang dalam rangka kegiatan on the job learning yaitu pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Yang kedua, Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Yang ketiga adalah Perdirjen Nomor 6565-GT-2020 tentang model kompetensi dan dalam pengembangan profesi guru. Kemudian tujuan dari diadakannya job learning Diklat Penguatan Kepala Sekolah yang pertama adalah mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran dan tugas kepala sekolah dalam mengelola sekolah yang baik. Yang kedua, mendapatkan kemampuan kepemimpinan yang efektif dalam upaya mewujudkan sekolah yang inklusif, inspiratif, dan berorientasi pada prestasi. Yang keempat, meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan manajerial. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari kegiatan OJL yang pertama adalah mengintegrasikan dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila dalam setiap kegiatan OJL, khususnya pada pelaksanaan RTK, sampai dengan hasil yang diharapkannya adalah memetakan kesenjangan sekolah dan menyusun alternatif solusi mengatasi kesenjangan melalui kegiatan kajian manajerial. Profil sekolah yang saya mendapatkan tugas yaitu nama sekolah adalah SD Negeri Tukuturi 02 Kecamatan Bumiayu. Tahun berdiri 1952. Kemudian jumlah siswa yang dimiliki oleh SD Negeri Tukuturi 02 tahun pelajaran 2023-2024 sebanyak 140 siswa yang terbagi dalam 6 rombel. Kemudian keadaan pendidik itu ada 9 orang, 1 kepala sekolah, 6 guru les, 1 guru PJOK, dan 1 guru PAI. Dari 9 orang tenaga pendidik, 6 itu berstatus sudah ASN, sedangkan 3 orang masih berstatus non ASN. Kemudian yang sudah bersertifikasi pendidik itu ada 4. Kemudian yang belum ada 6. Kemudian di samping pendidik juga ada tenaga kependidikan yang terdapat 3 orang, yang 1 itu sebagai tenaga operator sekolah, yang 1 orang penjaga sekolah, dan satunya lagi adalah tenaga perpustakaan. Ketiga tenaga pendidikan yang saya miliki di SD Negeri Tukuturi 02 itu masih berstatus non ASN. Kemudian alamat sekolah SD Negeri Tukuturi 02 ada di Jalan Lapangan Asri, Tukuturi,
Kecamatan Bumayu, Kabupaten Brebes. Visi sekolah SD Negeri Tukuturi 02 yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, berilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berkarakter, berakhlak mulia, berdasarkan iman dan takwa. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian kegiatan dalam rangka on the job learning diklat penguatan kepala sekolah itu dimulai dengan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi yang saya laksanakan itu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023. Tujuannya adalah yang pertama menyampaikan hasil in-service satu pada rekan pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Yang kedua adalah menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama kegiatan OJL berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan tim kerja dalam rangka terlaksananya kegiatan OJL berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian berikutnya adalah RTK, rencana tindak kepemimpinan. Program yang saya lakukan dalam rangka pemenuhan tugas rencana tindak kepemimpinan adalah mengadakan in-house training, yaitu IAT penyusunan modul ajar numerasi berdiferensiasi. Latar belakang mengapa saya mengambil program tersebut adalah karena rendahnya nilai rapor pendidikan pada dimensi kemampuan numerasi berdasarkan hasil rapor pendidikan SD Negeri Tukuturi 02 tahun 2023. Tujuannya adalah peserta mampu memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi dan mampu menyusun modul ajar numerasi berdiferensiasi. Persiapan dari rencana tindak kepemimpinan yaitu berkoordinasi dengan rekan guru, menentukan waktu, tempat, narasumber dan metode, dan menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan dalam rangka kelancaran kegiatan RTK. Pelaksananya dilaksanakan hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Peserta adalah seluruh pendidik, kemudian pemateri saya mengundang dari luar yaitu Ibu Nurailawati SPD. Kemudian produknya adalah modul ajar berdiferensiasi. Hasil dari RTK yang saya lakukan bisa Bapak Ibu lihat adalah berdasarkan instrumen yang saya bagikan kepada seluruh peserta kegiatan IAT. Peningkatan kompetensi guru itu berada pada nilai 82 yang dikategorikan dengan baik. Kemudian peningkatan kompetensi KS berada pada nilai 82,25 yang dikategorikan dengan baik. Kemudian pelaksanaan dan manfaat IHT itu adalah sangat baik dengan nilai 91. Namun berdasarkan hasil tersebut refleksi dan monitoringnya adalah diperlukan bimbingan dan pelatihan lanjutan untuk lebih meningkatkan lagi atau memberi pemahaman yang lebih lagi kepada peserta IAT. Kemudian kegiatan yang kedua adalah kegiatan telaah modul ajar berdiferensiasi. Persiapannya yang saya lakukan adalah yang pertama memilih guru sasaran, kemudian setelah guru sasaran dipilih juga diminta untuk menyiapkan modul ajar yang akan saya telah. Pelaksanaannya itu adalah guru sasaran yang pertama itu Ibu Endah Wahyuningsi SPD selaku guru kelas 1, kemudian sasaran yang kedua adalah Ibu Tri Septiani Mariza SPD selaku guru kelas
5. Alasan mengapa saya memilih kedua guru tersebut, karena kedua guru tersebut memegang kelas yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kemudian guru kelas 1 itu juga merupakan guru yang secara kepangkatan, secara kedudukan dan jabatan kepegawaian itu adalah yang paling tinggi. Sedangkan guru kelas 5, karena kelas 5 itu dijadikan sebagai sampel peserta ANBK dan juga sering ditunjuk untuk mengikuti kegiatan lomba-lomba. Kemudian setelah modul ajar berdiferensiasi, secara umum bahwa modul ajar yang telah disusun oleh kedua guru yang menjadi sasaran itu hasilnya sudah bagus, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki karena ada beberapa kekurangan. Itu hasil dari telaah modul ajar berdiferensiasi. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah supervisi berbasis coaching. Supervisi berbasis coaching ini merupakan lanjutan dari telaah modul ajar. Guru yang menjadi sasaran masih sama, yaitu guru kelas 1 dan guru kelas 5. Pelaksanaannya bisa Bapak Ibu lihat pada tayangan yang saya tayangkan di layar. Kemudian hasil supervisi berbasis coaching. Bu Enda Wayuningsih maupun Bu Tri Septiani Marisa SPD dari siklus 1 maupun siklus kedua itu mengalami kenaikan. Siklus 1 Bu Endang mendapatkan skor 82, kemudian pada siklus 2-nya mendapatkan skor 86. Begitu juga Bu Tri Septiani Marisa dari siklus 1 dengan siklus 2 itu mengalami peningkatan. Itu tadi ya. Kalau dibuat grafik seperti itu, hasil supervisi guru pertama maupun guru sasaran kedua mengalami kenaikan hasil walaupun belum signifikan. Masing-masing guru sasaran mengalami kenaikan sebesar 6 poin. Pengkajian aspek manajerial tujuannya mengidentifikasi kondisi saat ini, kondisi dia dalam kesenjangan atau tidak, dan mencari alternatif solusi. Persiapannya berkoordinasi dengan rekan pendidik, menyiapkan dokumen yang diperlukan. Kemudian pelaksanaan berdiskusi dengan rekan pendidik, melakukan kajian KSP itu dilaksanakan pada Rabu 18 Oktober 2023. Kajian RKS dilaksanakan Jumat 20 Oktober 2023. Kajian rapor pendidikan dan monet Sabtu 20 Oktober 2023. Hasil dari pengkajian KSP dan RKS bisa Bapak Ibu lihat di layar yang saya tampilkan. Kemudian hasil pengkajian rapor pendidikan. Rapor pendidikan yang diperoleh SD Negeri Tukuturi 02 semuanya itu mengalami kenaikan di tahun 2022 dengan 2023 itu semua unsur mengalami kenaikan, tapi secara perolehan itu sangat masih ada satu dimensi yang sangat boleh dikatakan kurang ya, sehingga warnanya masih kuning, yaitu kemampuan numerasi. Walaupun naik tapi skor perolehannya masih di bawah 50. Untuk itu akar permasalahannya itu pada domain bilangan. Kebijakan untuk mengatasinya adalah perlunya peningkatan kompetensi GTK, baik itu belajar secara mandiri maupun mengikuti pelatihan. Habis. Simpulan dan saran. Simpulan yang pertama, RTK dan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan hasil dan berdampak baik bagi kepala sekolah maupun guru. Hasil supervisi dan skoci terhadap 2 orang guru sasaran menunjukkan hasil yang baik. Ketiga, telah modul ajar berdiferensiasi menunjukkan kemampuan untuk mengembangkan modul ajar berdiferensiasi sudah baik. Yang keempat, kajian terhadap KSP, RKS, rapor pendidikan dan monet
menunjukkan masih banyak hal, unsur atau komponen yang belum dalam kondisi ideal, terutama OSP dan RKS. Perlu upaya yang maksimal, kolaborasi dengan semua stakeholder yang terkait dalam rangka memperbaikinya. Saran, mengingat penting dan bermanfaatnya dalam meningkatkan kompetensi kepala sekolah, maka program Diklat ini perlu berkelanjutan. Terima kasih. Berikutnya